Permasalahan di Saponda hanyalah satu contoh kecil bagaimana terumbu karang di perairan Sulawesi Tenggara terus-menerus memperoleh tekanan. Dari tahun ke tahun, terjadi penurunan tajam terhadap jumlah luasan terumbu karang kita. Penyebab yang paling utama adalah makin besarnya kebutuhan ekonomi dan pola penangkapan ikan dengan cara yang sama sekali tidak ramah lingkungan. Aktivitas lain yang juga menyumbang kerusakan terumbu karang kita adalah kegiatan pariwisata, perluasan daratan dengan menimbun wilayah pesisir atau reklamasi, dan pembangunan fisik dengan menggunakan material terumbu karang. Penelitian menunjukkan manusia berkontribusi 85% atas kerusakan terumbu karang. Penelitian LIPI menunjukkan hanya tersisa 7% saja terumbu karang di Indonesia yang masih dalam kondisi baik. Selebihnya diambang kerusakan dan rusak berat. Lalu, bagaimana dengan upaya pelestarian dan perlindungan terumbu karang di Sulawesi Tenggara? Terdapat sejumlah kebijakan pemerintah yang secara tegas mengatur pengelolaan terumbu karang. Antara lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber hayati pesisir dan laut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Undang-undang tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menyusun rencana strategis pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautnya. Lebih dijabarkan lagi dalam suatu keputusan Gubernur larangan untuk perusahaan, pengusahaan, pengambilan batu karang sepanjang perairan Sulawesi Tenggara. Jadi tidak ada alasan apakah itu mati karangnya atau apa. Yang jelas tidak boleh merusak batu karang, mengusahakan atau membuat konstruksi yang bahan dasarnya dari batu karang. Dalam rencana strategis itu, pemerintah daerah membagi wilayah pengelolaan ke dalam zonasi kawasan bagi kepentingan perlindungan, rehabilitasi, dan pemanfaatan. Rencana itu kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah atau Perda Nomor 10 Tahun 2005 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut Sulawesi Tenggara. Saponda masuk dalam zona kawasan rehabilitasi di Kabupaten Konawe. Selain itu, kabupaten lain di Sulawesi Tenggara juga diatur zonasi rehabilitasinya. Tapi, kebijakan yang ada belum disertai partisipasi tinggi dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan sumber daya hayati dan laut yang berkelanjutan. Ketersediaan ikan di laut sangat bergantung pada kondisi terumbu karang. Terumbu karang adalah rumah bagi ribuan jenis ikan. Jika karang sehat, ikan melimpah. Sebaliknya, bila rumah ikan rusak, tak banyak lagi ikan yang bisa ditangkap. Ini seperti yang dikatakan Handoyo, pelestari lingkungan di Pulau Saponda. Karena jelas itu istilahnya, katakanlah kalau terumbu karang ini sebenarnya erat kaitannya dengan kehidupan kita sebagai nelayan itu. Kalau terumbu karangnya kan sudah hilang, ya ikannya tentunya tidak akan ada lagi di sini. Nah sekarang kalau ikannya sudah tidak ada, apalagi yang kita dapat? Karena kita ini orang laut, tentunya hidup di laut, dan kehidupan itu kita dapatkan tentunya ikan-ikan itu. Lalu, apakah kita hanya melihat dari jauh berbagai kerusakan terumbu karang itu terjadi? Atau menyelamatkannya sekarang juga?
Sahabat Alam, demikian edisi Pro Alam kali ini. Kritik dan saran dapat disampaikan kepada tim kecil program multimedia WWF Indonesia, Jalan Malik 2, nomor 15A, Mandonga, Kendari, atau telepon dan fax ke 0401 322 962 atau email timkecil_kdi@telkom.net. Sampai jumpa pada edisi berikutnya dan tetap bersahabat dengan alam.